para bunda-bunda masih menyaksikan program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Brit Hermawan. Oke, nah kita lanjut bahas nih yang katanya di atas 40 tahun postur tubuhnya masih bisa diperbaiki. Bisa. Nah, itu bisa diceritakan tidak sih seperti apa sih? Oke, jadi bagi bunda-bunda di rumah yang usianya udah di atas 40 tahun jangan berkecil hati karena memang banyak juga dari anggota-anggota kami yang banyak merasakan manfaatnya saat mulai miracle walking di usia 40 tahun ke atas. Nah, jadi ada contohnya ya, ini malah usianya udah pensiun nih, bapak-bapak gitu ya, udah usia pensiun, jadi dia ikut miracle walking. Nah, kemudian setelah diukur tinggi badannya tuh kok bisa nambah, aneh ya, padahal udah nggak tumbuh ya. Ini unik sekali. Kenapa? Karena tadinya dia bungkuk, gitu ya, dia bungkuk, mungkin agak menunduk. Kemudian pada saat posturnya dibenarkan kan jadi tegak, terus lehernya juga jadi line alami ya, saya lurusnya tuh line-nya alami dari si tulang punggung itu kan agak belok sedikit gitu ya, dari samping. Nah, begitu line alami, kemudian dia terus berlatih dengan baik sehingga kan udah posisinya udah menjadi seperti yang seharusnya gitu ya. Nah, ukur tinggi badan naik sekitar 1,5 cm, 1 cm, lumayan kan ya. Padahal usianya udah usia pensiun, sudah di atas 55 ya berarti seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang lansia. Nah, lansia tuh kebanyakan kan pasti udah membungkuk ya. Nah, kebanyakan kan udah pakai tongkat gitu ya. Kemudian pakai kruk, ada yang begitu ya. Nah, itu ada juga testimoni juga yang udah pakai kruk tiba-tiba lepas kruknya. Terus jalannya agak lebih tegak gitu. Untuk ukuran lansia tuh luar biasa sekali. Jadi kruknya malah diangkat-angkat. Seperti itu. Iya sekali. Nah, terus manfaatnya apalagi sih? Maksudnya khususnya untuk cara berjalan yang baik dan benar dan alami gitu. Iya. Jadi selain untuk fisik, tadi kan saya mentionnya fisik ya untuk orang-orang di atas 40 tahun. Tapi juga ada manfaat lain yang mungkin orang belum banyak tahu nih ya. Kesehatan mental juga penting banget ya. Kelihatannya kok kayak nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, apa dari nih jalan aja gitu kan. Nah, jadi korelasinya itu misalnya dengan miracle walking ini orang bisa memperbaiki mood kita gitu ya. Jadi misalkan hati sedang gundah gulana, cobalah miracle walking, itu akan jauh lebih happy, lebih tenang. Jadi dengan tenang tuh kita bisa berpikir, tadinya kan udah jalan buntu gitu ya, aduh kita harus bagaimana nih, udah nggak tahu lagi harus gimana karena kita pusing, rundet gitu, otomatis peredaran darah juga jadi nggak lancar, postur nggak bagus. Nah, begitu kita jalan semuanya diperbaiki, kemudian kita bisa berpikir dengan lancar sih, terus kemudian memperbaiki mood juga. Gitu. Selain itu ada lagi? Yang tadi saya info sebelumnya ya, yaitu meningkatkan energi juga. Jadi kita tuh nggak gampang capek. Nah, kemudian juga ya lebih jarang sakit sih, lebih jarang sakit karena kan lebih bagus ya kondisi tubuh organ-organ kita. Banyak juga ya? Banyak. Ternyata banyak. Iya. Tapi kalau misalnya kondisi kesehatan tertentu ini, misalnya dari bawaan lahir nih, yang mempengaruhi cara jalan kakinya seseorang itu ada korelasinya juga nggak sih? Bawaan lahir ya? Bawaan lahir tuh ada yang dilahirkan dengan kakinya yang pendek sebelah. Sehingga pada saat mulai berjalan tuh sedikit pincang gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi memang dengan miracle walking ini dibantu untuk agak diseimbangkan ya. Mungkin pertumbuhannya kalau masih tumbuh anaknya masih di bawah usia 40 itu tadi ya. Jadi kan bisa anak-anak itu kan di bawah 17 tahun masih tumbuh ya. Nah, apabila ikut sedini mungkin bisa bantu pertumbuhan kakinya yang pendek sebelah itu menjadi seimbang, atau mungkin kalau jaraknya agak jauh ya paling nggak tidak terlalu jauh lah jarak kaki kiri dan kanannya itu ya. Bisa seperti itu juga. Bisa ya? Seperti itu. Tapi dari komunitas Miracle Walking sendiri, yang paling parah nih dari Mbak Bri sendiri untuk memberikan pelatihan cara jalan yang baik dan benar, itu ada yang paling parah nggak sih sama anggota-anggotanya gitu? Mungkin saya bisa testimoni, justru malah saya sendiri cukup parah waktu ikut ini pertama kali. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Mungkin saya bisa share ke bunda-bunda di rumah. Nah, jadi awalnya saya ikut ini tuh karena pengen tahu ini apa sih gitu kan. Kok ada, saya tuh berjalan waktu itu, usia saya waktu itu berapa ya? Sekitar udah 35, 36. Oh, kirain saya Mbak masih 35 nih, masih muda soalnya. Iya, alhamdulillah berkat miracle walking ya. Nah, jadi waktu itu saya
pengen tahu gitu, ini tuh apa gitu. Saya tuh jalan sudah 35 tahun, 36 tahun kok masih harus diajarin, kan aneh ya. Rasanya aneh ya, kecuali kalau saya masih umur setahun atau 2 tahun gitu ya. Nah, akhirnya saya coba, waktu itu saya masih menyusui anak saya yang kedua. Nah, jadi saat itu produksi ASI udah mulai berkurang karena anak saya udah umur setahun ya waktu itu. Nah, begitu ikut Miracle Walking ini tiba-tiba lancar lagi, aneh ya, karena peredaran darahnya dilancarkan, jadi ASI-nya juga ikut lancar juga. Nah, kemudian waktu saya baru menikah tuh kan saya tahu gitu bahwa saya tuh punya skoliosis yang cukup berat juga sih. Jadi ada double curve di atas sama di bawah, jadi yang di atas itu agak miring ke kanan, yang bawah miring ke kiri dengan derajat tuh udah sampai 32 derajat yang bawah ya. Jadi kayaknya masih muda tuh udah kayak encok begelindung sering gitu loh. Jadi saya pikir itu mungkin biasa karena saya nggak ngerti kenapa gitu. Nah, akhirnya coba ikut Miracle Walking ini, banyak yang dibenarkan. Awalnya sakit-sakit karena masalah kan. Tulang punggung saya tuh kalau di ronsen itu kayak huruf S gitu, jadi pengen nangis juga sih ngeliatnya. Ternyata dalamnya gini gitu ya. Nah, setelah dibenarkan itu memang agak sakit di sini lah, sakit di sini. Aduh, kok pasti sakit ya berarti kalau ada masalah. Karena bermasalah banget nih ceritanya kan. Nah, itu harus dirutinkan memang. Jadi 2 minggu pertama tuh, waduh luar biasa deh, rasanya babak belur gitu ya. Nah, tapi setelah 2 minggu itu ada perbaikan tuh, terasa tuh mulai. Nah, jadi setelah 2 bulanan tuh ada teman tuh bilang, kayaknya bahu kamu udah nggak miring lagi deh. Tadinya kan lumayan ekstrim nih, kayak miring gitu. Aku juga agak dikit gini ya, agak dikit gini ya, kan? agak miring gitu ya. Terus dari belakang tuh kelihatan sekali. Dari belakang tuh kayak lebih gemuk sebelah ya ototnya tuh. Dari belakang, kalau kita lihat dari belakang. Nah, itu udah lumayan rata gitu. Sekarang udah lumayan rata. Lumayan rata gitu. Terus ini juga lurus kan, kalau nggak cerita mungkin nggak tahu saya ada skoliosis ya. Iya, nggak kelihatan. Itu lumayan parah dan kaki saya tuh X gitu. Kalau berdiri jalan tuh saya X. Jadi agak nyatu ya ininya. Tapi dan sekarang udah iya, udah lurus. Udah seperti itu. Nah, itu di usia 30-an tuh saya belajar. Ya, jadi sebetulnya masih bisa diperbaiki. Tadi kan Mbak Brit nyinggung nih soal saya masih usia waktu itu 35, tapi sekarang masih 35 nih. Itu katanya efek Miracle Walking. Iya. Itu benar. Jadi sepertinya umur biologisnya nggak maju ya. It's only numbers. Dari pergantian sel-selnya gitu itu ngaruh betul. juga. Itu pengaruh banget karena kalau kita rajin ya Miracle Walking dengan rutin itu pengaruh sih ke kulit kita tuh jadi lebih lembut, terus kemudian lebih kencang juga gitu ya. Kemudian kan dengan kita Miracle Walking tuh ada keinginan untuk pola hidup kita juga jadi lebih sehat ya. Jadi diimbangi juga ya makannya sehat, air putih yang banyak gitu kan. Jadi bagus ininya anti aging secara alami kira-kira gitu. Ini kayaknya aku tertarik juga nih untuk ikut. Tapi bukan cuma aku doang, pasti para bunda-bunda juga mau ikutan nih. Boleh. Tapi untuk menemukan lokasinya ini kira-kira di mana sih dari Miracle Walking sendiri? Ya, jadi dulu sebelum pandemi itu kita ada offline di area-area publik ya, di area-area publik gitu, di Car Free Day gitu, kemudian di stadion olahraga gitu, di beberapa kota juga seperti itu. Nah, tapi setelah pandemi kami online ya, kami online. Jadi bunda-bunda di rumah jangan khawatir, di kota-kota yang mungkin tidak ada komunitas Miracle Walking pun bisa join karena kita lewat Zoom atau YouTube Live. Dan ini gratis atau? Gratis. Oh, gratis. Miracle Walking tidak berbayar. Bisa disebutkan tidak bagi para bunda-bunda di mana kan sosial medianya, misalnya YouTube-nya apa dan Instagram-nya apa? Oke, boleh. Jadi untuk yang Facebook kita ada fanpage-nya di @miraclewalking.id, kemudian di Instagram @miraclewalking.id, kemudian YouTube channel kita Miracle Walking. Nah, di YouTube channel tuh ada rekamannya, beberapa rekaman, ya bisa pilih ya, yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia. Nanti yang berbahasa Indonesia pun ada dibawakan oleh beberapa instruktur yang berbeda, jadi bisa pilih untuk setel di rumah masing-masing, di mana Miracle Walking itu sangat bermanfaat karena tidak butuh space yang besar. Tuh, jadi di dalam rumah sendiri, misalkan waktu lagi isoman ya, kalau memang ada yang terdampak COVID-19, nggak boleh kemana-mana, lagi karantina mandiri, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah sendiri, bisa tuh setel Miracle Walking, dan itu membantu untuk penyembuhan juga gitu. Kan bisa di rumah, berarti lahannya ini yang seperti apa? Permukaan buat kita jalannya itu
ada ciri-ciri khususnya gitu atau bisa di ubin biasa gitu? Ya di ubin bisa, kan di dalam rumah biasanya keramik ya lantainya ya, keramik atau mungkin di teras rumah ya kalau pengen menghirup udara segar tapi kita nggak bisa keluar rumah, itu bisa di yang penting rata ya, untuk latihan tuh yang penting rata. Tapi kalau untuk sehari-hari kan kita nggak bisa milih ya jalan kita mau seperti apa. Yang penting mengikuti cara gerakan metodenya Miracle Walking ya, itu ayun dan luncurkan. Berarti orang bebas bisa join aja gitu ya? Bebas Nggak ya. ada syarat khusus? Ya yang penting syaratnya mau latihan. Mau latihan, oke. Bersemangat mau latihan, kemudian bisa join lewat Zoom. Oke, nah terakhir nih kira-kira apa sih yang harus diperhatikan agar jalan kita nih harus baik dan juga benar dan alami itu seperti apa? Nah, yang harus diperhatikan, ini saya langsung praktek atau teori dulu nih? Boleh teori, nanti kita kasih cuplikannya. Oke, baik. Jadi syaratnya itu adalah pada saat kita berdiri ya, posisi telapak kakinya nih, ceritanya telapak kaki ya, lurus seperti ini ya, tidak membuka atau menutup ke dalam, jadi benar-benar lurus. Nah itu selebar dari tulang pinggul kita masing-masing. Ya, jadi tulang pinggul setiap orang kan lain ya. Mungkin saya sama Mbak Zara lebarnya lain, jadi harus masing-masing. Ini customize, nggak bisa nyontek maksudnya. Nggak bisa kopas ya? Ya, tidak bisa kopas. Nah kemudian pada saat melangkah, kan kita kan pakai metodenya ayun ya, jadi bukan menghentak seperti itu atau menyeret gitu, tapi kita ayun. Nah saat ayun jarak kaki depan dan kaki belakang itu selebar setengah ukuran telapak kaki. Nah telapak kaki setiap orang kan juga lain-lain ya. Nah, saya sama Mbak Zahra juga nomor sepatunya lain ya. Nah itu jadi dikira-kira aja telapak kaki sendiri, bukan tetangga ya. Seperti itu. Jadi seperti itu, sama nanti berikutnya juga jaraknya juga setengah dari ukuran telapak kaki kita. Seperti itu. Seperti itu. Berarti emang harus aware ya dari sekarang. Iya, aware. Untuk Awal-awal kan kita perhatikan jalan dulu yang ya. baik dan benar itu. Iya, betul. Awal-awal kita masih mikir nggak apa-apa, masih perhatikan kaki kita bagaimana. Tapi nanti begitu memori muscle kita sudah merekam dengan baik, nanti itu akan otomatis walaupun kita harus terpaksa sekali waktu harus jalan agak cepat sedikit gitu. Berarti tandanya kalau kita bermasalah, berarti kita punya masalah gitu ya? Iya, kita kerasa sih. Maksudnya kerasa sakit iya, gitu istilahnya. kerasa, Berarti ya, kalau kita ada masalah nih iya. sama badan kita nih. Iya, biasanya begitu. Ya, itu dia perbincangan kita pada episode kali ini. Pokoknya seru banget ya Mbak Brit ya. Terima kasih banyak loh. Kayaknya saya udah mau ikutan nih. Oke, boleh banget, boleh banget. Ya? Jangan lupa follow ya Instagramnya ya. Siap, pasti. Para bunda-bunda udah cek di YouTube dan Instagramnya dari Miracle Walking belum nih? Pokoknya harus dicoba. Dan untuk para bunda-bunda jangan khawatir juga ya, karena ternyata dari Miracle Walking ini itu bisa memperbaiki postur tubuh walaupun usianya sudah lansia ya. Sudah bisa. usia lebih dari 40 tahun dan ada masalah postur tubuh kan semuanya ya, bukan bukan badan doang atau kaki juga. Berarti ini kaki saya yang bengkok-bengkok bisa dilurusin nih. Oke, saya mau tambahin sedikit boleh ya? Boleh. Jadi ada tips tambahan nih ya dari saya mengenai cara duduk yang alami juga. Jadi di Miracle Walking itu tidak disarankan untuk duduk tumpang kaki seperti ini dalam jangka waktu lama. Lurus ya. Iya, karena nanti akan sakit ya otot-otot di sini ya, dari pinggang ke paha atau kalau kita seperti ini kan dia akan ketarik tuh seperti itu. Nah, jadi disarankan memang sehari-hari duduknya seperti ini, kemudian posturnya tegak seperti itu. Waduh, perbincangan kita pada episode kali ini nggak berasa ya, ternyata udah 30 menit, tapi ini seru banget gitu loh, kayak kurang ya, kayaknya kurang lama. Tapi ya para bunda-bunda benar sekali ya, ternyata walaupun usianya udah lebih dari 40 tahun, itu masih bisa untuk berjalan kaki dengan benar, dengan alami, dan itu juga hasilnya juga untuk memperbaiki postur tubuh juga bisa ya, baik pun untuk lansia. Jadi para bunda-bunda jangan lupa, udah pada follow belum nih? Udah pada nonton juga nih YouTube-nya dari? Ya, Miracle Walking. Miracle Walking. Dan yang paling penting adalah harus memperhatikan alas kakinya. Jadi nggak boleh tipis, tebal, dan juga tidak boleh terlalu empuk. Itu dia kuncinya. Pokoknya ya para bunda-bunda sudah selesai nih 30 menit kita sampai di sini. Pokoknya saksikan terus program persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Saya Zara Masid bersama dengan Brit Hermawan. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.